Halo semuanya, kembali lagi di channel Rasto Habibi dengan saya Heri Hebrianto di sesi tugas Sejarah Indonesia. Saya perwakilan dari kelompok 3, yaitu ingin menjelaskan tentang sejarah zaman Yunani kuno yang dijelaskan oleh Rohnela, Rizky Agustin, Deden Supriyadi, Rengga, dan juga Heri Hebrianto, yaitu saya sendiri. Yunani kuno adalah peradaban di dalam sejarah Yunani dari zaman Yunani Arkais abad ke-8 sampai abad ke-6 sebelum Masehi sampai berakhirnya abad kuno. Istilah Yunani kuno dipakai untuk menyifatkan peradaban di wilayah penutur bahasa Yunani pada abad kuno. Wilayah yang dimaksud tidak hanya terbatas pada semenanjung Yunani, tetapi juga mencakup pula daerah-daerah lain yang didiami bangsa Yunani. Kebanyakan sejarawan menganggap peradaban inilah yang membentuk dasar peradaban Barat. Kebudayaan Yunani sangat mempengaruhi Kekaisaran Romawi yang pada gilirannya mempengaruhi kawasan-kawasan lain di Eropa. Peradaban Yunani kuno juga sangat mempengaruhi bahasa, politik, sistem pendidikan, filsafat, ilmu, seni rupa, maupun kemunculan Renaissance di Eropa Barat, serta kembali diminati pada era kebangkitan neoklasik pada abad ke-18 dan ke-19 di Eropa dan Amerika. Sejarah Yunani pada antiquitas klasik dapat dibagi menjadi beberapa periode. Zaman Arkais 750 sampai 500 sebelum Masehi adalah ketika para seniman membuat patung berdiri dalam pose yang kaku dan keramat dengan senyum arkais. Periode Arkais dimulai pada abad ke-8 sebelum Masehi ketika Yunani bangkit dari zaman kegelapan yang ditandai dengan keruntuhan peradaban Mykenai. Periode Arkais biasanya disebut berakhir dengan penggulingan kekuasaan tiran Athena yang terakhir pada 510 sebelum Masehi. Zaman klasik 500 sampai 323 sebelum Masehi dicirikan dengan gaya oleh para pengamat berikutnya disebut sebagai contoh atau klasik. Misalnya Parthenon. Dalam politik, periode klasik didominasi oleh Athena dan Liga Delos pada abad ke-5 sebelum Masehi yang digantikan oleh hegemoni Sparta pada awal abad ke-4 sebelum Masehi. Sebelum kekuasaan beralih pada Thebes dan Liga Boeotia dan akhirnya pada Liga Korindos yang dipimpin oleh Makedonia. Terjadi perubahan politik, sosial dan budaya yang mendasar semakin menjauh dari polis atau negara kota dan lebih berkembang menjadi kebudayaan Helenistik. Zaman Helenistik 323 sampai 146 sebelum Masehi. Periode Helenistik bermula pada 323 sebelum Masehi, ditandai dengan berakhirnya penaklukan Alexander Agung dan diakhiri dengan penaklukan Yunani oleh Republik Romawi pada 146 sebelum Masehi. Meskipun demikian, berdirinya kekuasaan Romawi tidak memutuskan kesinambungan sistem sosial kemasyarakatan dan budaya Yunani yang tetap tidak berubah hingga kebangkitnya agama Kristen yang menandai runtuhnya kemerdekaan politik Yunani. Zaman Yunani Romawi adalah periode yang berlangsung sejak Romawi menaklukkan Korintos. Dalam pertempuran Korintos pada tahun 146 sebelum Masehi sampai didirikannya Bizantium oleh Kaisar Konstantinus sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi pada tahun 330 sebelum Masehi. Fase akhir antiquitas adalah kurun waktu kristenisasi dari akhir abad ke-4 Masehi sampai ke abad 6 Masehi. Biasanya disebut berakhir setelah ditutupnya Akademi Neoplatonik oleh Kaisar Justinianus I pada tahun 529 Masehi. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya. Kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA 1 undur diri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.